Indonesia itu dinyatakan ranking 10 terbawah bisa itu ya. Sebenarnya ini kalau di Indonesia minat baca yang rendah itu tuh salahnya di pemerintahnya yang kurang memberikan program ataupun jangkauan macam-macam, atau kembali lagi ke individu yang memang malas untuk membaca gitu. Anak-anak mungkin lebih suka nonton TikTok, mungkin lebih suka nonton film ya. Padahal itu kan tidak akan bisa menggantikan, karena kalau membaca itu kan melatih otak kita untuk berdialog begitu ya. Bisa kritis, bisa tajam. Kemudian juga kalau dengan media sosial, biasanya anak-anak hanya remaja, generasi mahasiswa itu hanya melihat headline-nya saja, seolah-olah I like know everything about it gitu ya. Padahal tidak bisa seperti itu. Yuk, selamat pagi Wonder Home People, teman-teman Padepokan Asa, dan tambah satu lagi sahabat GPMB Sleman. Nah, gitu. Iya. Leres. Oke. Kembali lagi. Hari ini kita kembali lagi ke podcast Literasi Berbagi yang hari ini masuk ke episode ke-15. Tepuk tangan semuanya. 15. Dan bisa didengar sendiri, banyak yang tepuk tangan. Jadi khusus episode ini kami persiapannya cukup ribet karena bersama ibu-ibu yang cukup rempong-rempong juga persiapannya. Jadi ini kita mulai 1,5 jam pasca saya datang ke sini gitu. Jadi berpuluh kali saya bikin podcast, baru kali ini persiapannya sungguh sangat luar biasa lama. Oke, langsung aja. Pada pagi hari ini saya akan dikeroyok oleh 2 orang wanita yang kalau harian itu saya manggilnya bu, ibu-ibu gitu, tapi khusus untuk podcast ini saya akan manggilnya Mbak. Adalah Mbak Ratih, Mbak kakak, Mbak atau kakak? Mbak saja, kan Jawa. Mbak Ratih dan Mbak Neng. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Ratih dan Mbak Neng. Isi rapi nak lo Mbak. Biasanya bulan lo Mbak rapi nak. Karena usianya sudah bukan Mbak. Usianya sudah bukan Mbak lagi. Oke. 2 orang ini beserta dengan saya juga. Sebenarnya kami adalah pengurus dari suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang bernama GPMB Sleman, Gerakan Pembudayaan Minat Baca Kabupaten Sleman. Nah, GPMB Sleman itu seperti apa? Terus mereka terdiri dari orang-orang siapa saja dan apa saja yang akan mereka lakukan, karena baru aja ini ya, baru dibentuk sekitar 1-2 bulan yang lalu. Jadi masih baru sekali. Nanti akan kita obrolkan bersama-sama. Oke, langsung saja pagi ini dengan Ibu lagi toh, baliknya toh. Dengan Mbak Ratih dan Mbak Neng. Oke. Mbak Ratih, Mbak Neng, siapa yang mau menjelaskan terlebih dulu GPMB itu apa? Karena mungkin banyak pemirsa yang belum tahu tentang GPMB. Saya sendiri tahunya dulu sebelum gabung sama GPMB, tahunya kalau GPMB itu kan Grand Prix Marching Band. Nah kan gitu. Nah ini kan GPMB yang berbeda. Kalau itu yang Marching Band, ini literasi gitu. Nah mungkin dari Mbak Neng bisa menjelaskan GPMB itu sebenarnya apa gitu. Matur nuwun Mas Adit, Sugeng Enjang, selamat pagi Wonder Home People. Wonder Home People ya. Jadi GPMB itu kepanjangannya dari Gerakan Pembudayaan Minat Baca, sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang independen, bekerja sama dan bermitra dengan perpustakaan. Perpustakaan, betul, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui gerakan peningkatan minat baca masyarakat, begitunya Mas. Nah, GPMB sendiri ini berarti ada GPMB pusat yang bermitra dengan Perpustakaan Nasional gitu Mbak Ratih. Kemudian ada juga GPMB wilayah provinsi, kemudian juga GPMB di kabupaten dan daerah kota di Sleman kota. Seperti itu. Nah, kepengurusan dan keanggotaannya itu dari berbagai unsur komponen, dari akademisi, sekolah, perguruan tinggi, dari pemerintah juga, dinas perpustakaan tentunya, kemudian dinas pendidikan juga, kemudian dari masyarakat, komunitas, penggiat dan penggerak literasi di Sleman, taman bacaan masyarakat gitu Kemudian juga dari seniman, dari sastrawan, dari media, juga dari sekolah tadi ya, juga sudah saya sampaikan, dari LSM juga, dunia usaha juga UMKM. Oke, jadi bisa dibilang GPMB ini
berjenjang ya. Berjenjang. Ada yang di kabupaten kota, Betul. ada yang provinsi, dan dibawahi oleh GPMB nasional gitu. Iya, betul. Oke, kalau yang Sleman berarti berisi dari berbagai macam Unsur komponen profesi, tadi, dari tokoh. profesi, betul. Nah, kalau untuk tujuan realnya sendiri, Mbak Ning, Nggih. untuk di lapangan sendiri itu GPMB itu mau ngapain sih kan gitu? Iya, iya. Jadi mungkin sebelum ke tujuan dan program GPMB, sebenarnya kan ini juga bagian dari semangat gerakan bersama setelah Indonesia itu dinyatakan ranking 10 terbawah PISA itu, Oke, ya. bisa. Kemudian ini kan ada beberapa pertimbangan selain tentu kita semua tahu tujuan negara Indonesia itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di kondisi lapangan juga ada PR bersama yang tentunya kita semua juga tahu dari risetnya Kemendagri maupun risetnya Kemenristek, angka buta huruf maupun angka putus sekolah itu kan menjadi kendala besar karena apa? Kemampuan membaca itu menjadi modal pertama dalam tujuan peningkatan literasi. Dari situlah kemudian kita menyadari tidak hanya tugas sekolah, tidak hanya tugas perpustakaan ya, tapi harus menjadi gerakan sosial begitu nggih. Sehingga kami berkeinginan untuk ikut bisa berkolaborasi, berkontribusi dengan bermitra dengan perpustakaan begitu Oke, nggih. baik. Berarti bisa dikatakan GPMB ini ingin berusaha untuk meningkatkan minat baca Iya, betul. di kalangan masyarakat. Kalangan masyarakat. Pertanyaan saya mungkin bisa dijawab oleh Bu Ratih juga, Mbak Ratih juga, Mbak lagi. Peningkatan minat baca ini nanti teman-teman GPMB hanya akan menyasar ke anak-anak saja atau mungkin ke ranah yang lebih umum gitu. Karena kalau kita mengacu pada PISA mungkin ya, kalau PISA itu kan mereka penelitiannya kepada anak-anak yang berusia 15 tahun. Nah, di mana Indonesia skornya cuma 360 sekian, yang rata-rata 460 sekian gitu. Nah, itu kan anak-anak yang itu ya itu mungkin bisa kita jadikan sebagai landasan untuk melihat minat baca di Indonesia. Nah, kalau membicarakan minat baca, dalam pandangan saya bisa jadi kita akan meningkatkan minat baca anak. Tapi kan juga itu kalau anak meningkatkan minat baca anak berarti harus berawal dari keluarga juga. Nah, di GPMB ini apakah tujuannya hanya untuk meningkatkan minat baca si anak aja atau sebenarnya lebih ke masyarakatnya secara umum gitu? Iya, kalau kita berbicara tentang minat baca ini tadi, ini kan dipengaruhi oleh beberapa aspek. Iya. Meskipun sasarannya ini misalnya ke depan itu adalah generasi muda, tentu sasaran yang paling mudah itu adalah anak-anak begitu. Tapi anak-anak ini untuk membangunnya ini kan ada beberapa pilar yang harus mendukungnya begitu. Selain keluarga, pendidikan, sekolah, kemudian juga masyarakat juga ikut membangun itu. Jadi kalau cuman keluarga saja, tapi sekolah ini tidak mendukung, ini juga hasilnya untuk bisa membangun minat baca ini kita rasa kurang begitu. Pemerintah pun juga harus terlibat di situ. Ya, membangun akses-akses untuk minat baca tersebut, bagaimana koleksi itu ada di sekitar mereka begitu, bisa diakses oleh mereka untuk membangun minat baca ini. Tapi dukungan peran dari orang tua dan guru ini juga penting. Pemerintah pun juga diperlukan ketika itu kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Dan peran GPMB di sini itu juga sangat penting sekali karena ini kita sebagai kumpulan dari orang-orang yang bergerak di bidang literasi, yang menyukai literasi, dan di sini GPMB itu sebenarnya kalau menurut saya ini membangun virus membaca gitu. Virus membaca. Virus membaca, ya. Kalau udah virus ini kan cepat nularnya, harapannya seperti itu. Dan kita juga perlu strategi gitu ya, karena anak-anak sekarang pun kalau langsung disuruh baca gitu kan nggak bisa ya kan Bu. Kan tantangannya digital. Jadi kan perlu strategi cara baik dari sisi anak-anak maupun juga remaja dan orang tua begitu. Jadinya pertama perlu strategi begitu. Yang kedua juga sebenarnya bagaimana mempertemukan seseorang itu bisa menemukan buku yang dia cintai. Kalau dia sudah klik dengan sesuatu yang dicintainya, dia akan ketika mencintai sesuatu dia akan ingin kembali lagi dan kembali lagi untuk menemukan buku-buku tersebut. Saya pikir begitu. Nah, berarti GPMB ini organisasi non-profit ya? Organisasi non-profit. Yang tadi kembali lagi berisi beberapa orang dengan profesi yang berbeda-beda. Berarti kesimpulannya adalah di GPMB itu
istilahnya sumber daya manusianya banyak dengan berbagai keahlian masing-masing. Nah, mungkin apakah itu yang akan digunakan oleh teman-teman GPMB Sleman untuk istilahnya apa ya? Dalam hal minat baca tadi memproduksi beberapa kegiatan yang itu meningkatkan minat baca dengan diproduksi oleh teman-teman dari berbagai macam latar belakang yang berbeda Iya, gitu. betul. Mungkin Jadi, untuk kedepannya sendiri, karena saya tahu ya ini organisasi yang baru aja dibentuk ya, kedepannya akan ada kegiatan apa aja yang akan diproduksi oleh teman-teman GPMB Sleman gitu. Ya, jadi kita semua yang tergabung dalam kepengurusan maupun keanggotaan GPMP itu kan semua sebagai relawan gitu ya Mas ya. Potensi-potensi masing-masing dari anggota itu yang akan kita optimalkan, kita kontribusikan ya. Jadi tidak mengandalkan dari pendanaan dari tertentu itu tidak begitu ya. Nah, sementara ini yang kita lakukan dengan mengoptimalkan semua background anggota GPMP itu berkolaborasi dengan sekolah misalnya ya. Kemarin kita sudah ada program kunjungan sastrawan kunjung ke sekolah gitu ya. Ada pelatihan kepenulisan gitu ya. Kemudian pelatihan mendongeng gitu ya. Jadi ada public speaking, MC, reportase begitu ya. Itu dengan sekolah gitu ya. Kemudian juga ada dengan keluarga tadi itu ya. Tentu kalau goalsnya kan masyarakat itu mulai dari anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Karena dewasa tadi nanti yang akan menjadi role modelnya bagi anak-anak begitu. Sehingga itu yang kita siapkan program ke depan ini. 3 bulan pertama minimal kita ada sosialisasi begitu ke sekolah, ke masyarakat, institusi, kemudian juga komunitas, dunia usaha gitu ya, untuk saling berkomitmen bersama, berkontribusi bersama-sama begitu. Mengatakan Mas Adit. Oke, berarti memang kedepannya memang akan beberapa kegiatan memang akan dikolaborasikan dengan pihak-pihak terkait ya. Iya, betul. Tentang untuk peningkatan minat baca di. Ini berarti kalau teman-teman GPMB Sleman nanti hanya akan bergerak di wilayahnya Sleman saja gitu ya. Betul. Iya. Prioritas utama gitu. Prioritas utama di Sleman gitu ya. Bahwa nanti ada kolaborasi bersinggungan beririsan juga kita memungkinkan karena komunitasnya kan tidak terbatas begitu. Dan ini menjadi gerakan bersama ya. Meskipun pembagian struktur organisasinya itu per wilayah, tapi kan secara nasional kita juga bersama-sama ya. Adalah visi bersama. Oke, baik. Kembali lagi ke masalah minat baca gitu. Dari namanya GPMB Pembudayaan Minat Baca. Kalau kita ngomongin minat baca juga, kalau kembali ke apa ya hasil penelitian macam-macam PISA dan beberapa, memang minat baca di Indonesia kurang gitu. Nah, menurut mbak-mbak ini, pengurus GPMB Sleman ini, salah sopo toh gitu. Sebenarnya yang salah itu di mana gitu? Karena maksudku gini. Kayaknya kalau isu-isu sosial kayak apa ya, kelaparan, kemiskinan dan sebagainya macamnya bla 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 itu kan isu yang umum gitu. Tapi ini isu yang sangat spesifik tentang minat baca, bahkan sampai ada gerakannya segala. Nah, ini menurutku berarti ada yang salah dengan konsep membaca minat baca gitu. Kalau aku lihat dalam konsep minat baca kan berarti ketika kita hidup dalam suatu negara gitu, berarti ada pemerintahnya juga. Nah, sebenarnya ini kalau di Indonesia, minat baca yang rendah itu salahnya di pemerintahnya yang kurang memberikan program ataupun jangkauan macam-macam, atau kembali lagi ke individu yang memang malas untuk membaca gitu. Nah, menurut mbak-mbak ini yang salah di mana gitu? Nah, ini seperti telur dan ayam. Telur dan ayam ya. Mana dulu ya ini? Mana dulu ya? Ayam dulu atau telur dulu? Telur dulu atau barengan? Atau mungkin malah memang kalau di Indonesia sedemikian ruwetnya sehingga dua-duanya juga salah-salah juga gitu. Oke, mungkin aku akan ngasih gambaran gini. Aku pernah hampir 5 tahun hidup di Belanda gitu, dan di sana aku lihat kalau kita ngomongin pemerintah, kita kembali aja ke perpus lah ya, yang itu paling gampang untuk menjangkau bahan baca gitu. Di sana tuh perpus dibikin sedemikian rupa sehingga seperti tempat untuk wisata. Jadi tempatnya bagus, betul nyaman. di sana nyaman, ombo, ora sumpek, AC, bukan AC nanti tapi ya nyaman aja gitu. Memberikan kenyamanan. Ya betul. Ketika dulu saya punya anak, otomatis saya akan banyak ke sudut yang anak gitu. Dan itu nggak hanya buku aja, tapi juga ada playgroundnya. Dan di situ juga meskipun di perpustakaan dipersilahkan juga untuk orang tuanya read aloud, untuk membacakan buku pada anak dan sebagainya macamnya itu, sehingga menimbulkan apa ya? Ya bagian ke perpustakaan itu bagian dari everyday life gitu loh, untuk datang dan mau nggak mau karena ada buku membaca dan sebagainya macamnya. Ditambah lagi
Saya punya pengalaman ketika istri saya melahirkan di sana, kami punya baby, perpustakaannya ngirim buku Iya. untuk newborn gitu. Untuk anak-anak. Nah, sehingga ketika kebutuhan. saya menjadi bagian dari kota tersebut, anak saya lahir, langsung tuh dikasih buku. Ekosistemnya sudah ekosistemnya terbangun, dibentuk ya. dari sana gitu. Ya, kalau dari situ berarti pemerintah itu membangun ekosistem Nah, betul. untuk budaya baca. Ya. Jangan lupa kita kan namanya juga Ya. gerakan pembudayaan. Sudah Nah. tidak lagi minat tapi sudah budaya. Betul. Nah, itu kalau di Belanda, Bu. Iya. Kalau di Indonesia, Indonesia. seperti apa Iya, kira-kira iya. kebijakan dari pemerintah? Iya. Ini kan perlu diingat juga ya, Iya, iya, masyarakat kita ini dari dulu itu lebih ke budayanya bukan budaya baca, memang budaya tutur ya. Ya, Dari betul. budaya tutur. Makanya Mendongeng. ketika mendongeng, jadi budaya tutur ini lebih kuat dibandingkan budaya seperti baca tulisnya. Ya, ya, Jadi ya. ketika ini harus melakukan perubahan ini, kita juga perlu membangunnya. Seperti membangun sebuah gerakan, dan di sini infrastrukturnya pun juga harus dibenahi juga. Ya, ya. Jadi peran pemerintah ini sangat sebenarnya sangat penting sekali. Tapi kelihatannya di Indonesia ini untuk upaya-upaya itu seringkali mohon maaf ya, seringkali ini menjadi hal yang nomor bukan yang pertama begitu. Saya masih ingat sekali kenapa sampai saat ini pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Sleman ini seringkali tertunda begitu. Oke. Ya, ini saya ingat sekali waktu tahun 2010 begitu, ketika Merapi itu mengeluarkan laharnya dan kemudian merusak infrastruktur. Padahal di situ sudah direncanakan untuk pembangunan gedung perpustakaan. Akhirnya mau tidak mau kan ini juga harus dengan anggaran yang terbatas mengalah dengan infrastruktur yang lebih penting, dianggap lebih penting seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi begitu di Indonesia. Itu contohnya ini di Kabupaten Sleman. Ya. Itu meskipun upaya-upaya saat ini sebenarnya sudah lebih baik ketimbang 10-20 tahun yang lalu. Ya, perkembangannya sudah agak lumayan begitu, karena ketika kami dari yang bergerak di bidang perpustakaan sudah melihat perkembangan itu, seperti perpustakaan kelurahan pada saat saya muda dan sekarang ini sudah ada sedikit-sedikit gambaran gitu ya. Di kelurahan itu ada sebuah perpustakaan dengan menggunakan dana kelurahan yang ada, meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi paling tidak sudah ada sekian persen lah. Cuman kita memang pemerintah harus memberikan dorongan juga teman-teman dari situ untuk mendorong untuk pembangunan itu. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, bagaimana strateginya begitu. Berarti bisa kita katakan sebenarnya pemerintah juga sudah bergerak juga. Iya. Cuma ya kita tunggu aja kan gitu kan. Apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu bisa sejalan dengan tujuannya, ataupun nanti ya ke depan kita lihat apakah itu bisa jalan atau tidak kan begitu ya. Sepertinya evaluasinya kan harus komprehensif juga ya Mas ya. Jadi tidak hanya betul. Jadi pemerintah sendiri mungkin juga sudah punya data tentunya ya. Tadi itu saya sampaikan di awal bahwa angka buta huruf gitu nggih. Karena buta huruf itu ternyata justru di tingkat-tingkat awal sekolah gitu nggih. Itu ada risetnya, ada kemudian dari BPS sendiri juga menyampaikan itu tergolong tinggi persentasenya gitu. Kemudian angka putus sekolah, sehingga tidak semua masyarakat Indonesia punya kesempatan untuk menikmati pendidikan, untuk memperoleh pendidikan yang layak begitu. Dan itu menjadi kendala besar. Kemudian yang tadi soal infrastruktur, soal gedung, mungkin kalau kita bisa objektif menilai kita sendiri begitu ya. Tadi Mas Adit cerita di Belanda begitu ya, sudah terbangun ekosistemnya sedemikian rupa. Saya pernah juga meskipun baru virtual tour Mas. Virtual tour. Sudah jalan-jalan tapi virtual Mas ya. Itu juga Mas di Denmark itu Masya Allah luar biasa. Jadi gedung itu tidak hanya sekedar gedung perpustakaan yang kalau kita temui di sini. Mungkin anak-anak akan lebih memilih ke mall gitu ya, lebih ke tempat wisata ya, karena mungkin di sana dibayangkan boring gitu ya, formal, kemudian kaku banget begitu ya. Sementara kalau di luar, kalau kita lihat, mungkin Mas Adit bisa lihat di Belanda, kemudian Mbak Mel juga cerita tadi di Amerika seperti apa. Saya sendiri waktu itu di Copenhagen itu ya Allah luar biasa Mas. Tidak hanya koleksinya yang luar
biasa, disesuaikan dengan minat bakat, minat dan kebutuhan masyarakat, kemudian juga artistik begitu ya Mas. Jadi indah, nyaman. Nah, mungkin itu juga jadi PR bersama ya, jadi catatan-catatan mengapa minat baca anak-anak kita, masyarakat kita belum bisa terbangun ekosistem seperti yang kita lihat di sana. Karena betul-betul di sana itu perpustakaan itu sebagai tempat rekreatif yang menyenangkan begitu. Oke. Sekarang kalau gini, saya ubah sekarang. Karena kalau kita mengomongkan membandingkan antara negara yang di luar yang udah maju sama Indonesia, kayaknya juga apple to apple terlalu jauh gitu ya, meskipun harus kita hargai. Indonesia sepertinya di tahun-tahun terakhir itu sudah mulai fokus ke arah itu ya, tapi juga mungkin masih terlalu jauh juga. Tapi gimana kalau seandainya kalau kita kembali lagi ngomongin minat baca, bukan lagi ke ranah pemerintah atau negara, tapi ke ranah keluarga. Iya, betul. Karena mau nggak mau ketika membangkitkan minat baca dari lingkup terkecil itu adalah keluarga. Nah, kalau menurut Mbak Ning, sepenting apa sih dalam sebuah keluarga itu? Iya, saya juga udah berkeluarga ya. Tiap keluarga punya plan dan urutan prioritasnya berbeda-beda. Tapi khusus untuk minat baca, membaca buku itu sebenarnya diletakkan di mana dalam sebuah rumah tangga keluarga gitu. Jadi mungkin kita kalau dari Ki Hajar Dewantara ada 3 pilar tadi jadi keluarga, kemudian sekolah, kemudian masyarakat. Nah, minat baca pemuda ini juga begitu Mas. Jadi ekosistem itu harus kita bangun dari keluarga dulu. Peran orang tua yang harus proaktif begitu dengan semangat memberikan contoh teladan kepada putra-putri, kepada anak-anak ya. Membaca tidak hanya dibuat sebagai kegiatan, tapi jadikan itu menjadi kebiasaan harian. Mungkin bisa menjelang tidur, mungkin bisa di perjalanan, gitu ya. Mungkin ketika sedang di waiting room begitu ya. Sehingga anak akan melihat bangun tidur orang tuanya sudah membaca, mungkin koran, mungkin apa begitu ya. Kemudian mau tidur juga melihat membaca lagi. Di perjalanan ketika mereka mungkin vacation begitu juga membaca lagi. Nah, itu yang mungkin harus dibuat dilakukan di keluarga-keluarga untuk punya habit membaca bersama. Begitu. Tapi gini Mbak, kalau ini banyak yang mendengarkan dan melihat gitu, diberi masukan oleh Mbak Ning, keluarga itu harusnya seperti tadi. Betul. Ada habit baca dan sebagainya macamnya. Tapi iming-imingnya apa? Iming-imingnya ketika nanti habit itu ada dalam suatu keluarga, emang hasilnya apa gitu? Iya, jadi mungkin begini, kita memberikan contoh contoh habit itu dulu. Tapi selain itu kita juga harus support, menyediakan misalnya corner, tempat yang nyaman di rumah. Apakah di taman pojok rumah ataukah di ruangan dengan karpet yang kesukaan gambar-gambarnya anak-anak, gitu. Kemudian kita juga harus punya survei minat baca anak di mana. Mungkin anak pertama suka sport, itu ya bukunya nggak harus serius-serius semua. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak kedua bisa jadi beda, sukanya mungkin teknologi. Anak ketiga mungkin sukanya art, gitu ya. Jadi itu juga menjadi perhatian bagi orang tua, dari tempat yang nyaman, dibuat homey, dibuat menarik. Kemudian dari sisi tema dan koleksi buku juga harus diperhatikan minatnya anak-anak masing-masing. Kemudian mungkin reward gitu ya Mas ya. Anak-anak perlu dibegitukan ya, karena meskipun ini juga nanti menjadi perspektifnya beda-beda begitu ya. Seperti itu mungkin Mas ya. Jadi yang pokok itu orang tua memberikan teladan, jangan sampai hanya menyuruh tapi orang tua sendiri tidak melakukan itu gitu. Kemudian dari keluarga-keluarga ini nanti insya Allah bisa terbangun dengan keluarga yang lain, ada komunitasnya gitu, itu dibuatkan seperti itu. Memanfaatkan teknologi juga Mas. Memanfaatkan teknologi. Anak-anak sekarang itu tantangan kita kan gadget, smartphone gitu ya. Apalagi sudah mulai remaja, mulai kuliah, ya itu tantangannya beda lagi. Anak-anak mungkin lebih suka nonton TikTok, mungkin lebih suka nonton film ya. Padahal itu kan tidak akan bisa menggantikan, karena kalau membaca itu kan melatih otak kita untuk berdialog begitu ya. Bisa kritis, bisa tajam. Kemudian juga kalau dengan media sosial, biasanya anak-anak hanya remaja, generasi mahasiswa itu hanya melihat headline-nya saja, seolah-olah
kelas, I like know everything about it gitu ya. Padahal tidak bisa seperti itu. Harus ada kebiasaan mengulik secara komprehensif sehingga dia bisa punya kesempatan jeda sebelum menilai begitu nggih. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan kita semua. Ya, disitulah peran GPMB itu sangat penting begitu. Jadi kita harus memberikan pemahaman pentingnya apa sih membaca itu. Kenapa sih anak itu perlu membaca? Itu yang harusnya digarisbawahi supaya nanti orang itu jadi melihat, oh iya ya, ternyata membaca itu suatu hal yang penting gitu. Karena beberapa waktu yang lalu sempat terbersit begitu beberapa orang menyampaikan membaca itu tidak membuat kita menjadi kaya begitu. Saya jualan dalam sekian jam saya dapat uang, tapi kalau saya membaca saya nggak dapat apa-apa gitu. Itu ada perspektif seperti itu. Tapi ada sesuatu yang lain begitu. Ketika membaca itu sebenarnya dari huruf per huruf itu sebenarnya itu adalah melatih olahraga otak seseorang begitu. Dari latihan ketika membaca itu ada sebuah proses dalam otak kita, kemudian itu adalah sesuatu yang dipahami dan itu akan terbawa sampai nanti begitu. Makanya minat baca itu kenapa lebih penting itu untuk generasi yang berikutnya, karena itu pertama membangun minat bacanya dulu. Karena ketika dia sudah menemukan sesuatu yang menarik di buku itu, harapannya dia lagi akannya terbangun virusnya tadi. Virusnya tadi, kebiasaannya, budayanya. Kemudian itu juga melatih anak itu untuk berolahraga tidak cuma secara fisik tapi juga secara otaknya. Itu tidak tergantikan dengan gadget. Karena kalau gadget itu kita cepat dapatnya, mudah dapatnya. Sedangkan membaca kita harus lebih dalam, lebih mendalam lagi apa dan mengapanya itu. Dan ini memberikan dampak yang berbeda ketika seseorang itu mengenal sesuatu lewat membaca dan yang tidak begitu. Dan saya masih ingat buku bacaan saya dari SD begitu. Masih ingat terngiang sampai sekarang gitu. Buku apa yang saya baca SD, kenapa saya membaca itu, dan itu juga memberikan sesuatu pengalaman, dan itu juga membangun karakter gitu. Dari bacaan tersebut akan terlihat tampak tokoh-tokoh yang ada di situ sangat penting buat anak-anak, dan karakternya juga akan terbangun melalui bacaan-bacaan tersebut. Jadi harus ada edukasi, Mas Adit, menurut saya bahwa masyarakat dengan kehadiran GPMP ini, pembudayaan minat baca itu sebenarnya kan bukan hanya tentang buku, bukan hanya tentang perpustakaan atau literasi digital, bukan sekedar itu, tapi esensial lagi bahwa minat pembudayaan minat baca itu adalah tentang membangun cara berpikir, membangun cara hidup, begitu, sehingga tadi itu orang tidak akan berpikir dengan membaca saya tidak bisa kaya, begitu, karena sebenarnya dengan cara berpikir, dengan cara hidup itu justru menjadi modal utama bahwa kita untuk menuju kesuksesan seperti apa, itu seperti itu harus kita sampaikan sebelum memberikan stimulus, tips, kemudian kiat, benefitnya membaca itu apa sih, dan kemudian jika we have that habit apa sih, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar headline, kemudian kita langsung mudah terprovokasi by something yang pendek sekali. Nah, itu yang harus selalu diedukasi kepada baik remaja, mahasiswa, dan kita semua, gitu ya, Mas Adit. Baik. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah perlunya habit untuk mulai suka membaca ya. Karena mau nggak mau dengan membaca, ada minat baca, berarti kamu membaca buku atau apapun itu, berarti di situ sesuatu masuk ke dalam pikiran, sesuatu masuk ke dalam memori, sehingga itu bisa berguna di kedepannya gitu ya. Oke, kalau kembali lagi tentang minat baca ya, karena gini, di logika saya adalah ketika seseorang itu perlu menumbuhkan minat bacanya, berarti dia perlu ada agen untuk agar dia bisa menumbuhkan minat itu. Pertama tadi kita sudah membahas tentang negara. Iya, oke lah kalau negara mampu hadir dan memberikan fasilitas seperti apa yang diharapkan. Kalau tidak, kita kembali lagi ke kelompok terkecil adalah keluarga. Beruntunglah mereka yang punya keluarga mampu dalam artian mampu dalam hal ekonomi, ataupun mampu dalam pengertian punya kemampuan untuk menyadari bahwasanya pentingnya
memberikan buku, pentingnya memberikan minat baca. Nah, kalau keluarga itu kalau negara tidak begitu bisa hadir, keluarga tidak terlalu peka untuk memberikan minat baca kepada keluarganya, saya melihat ada satu opsi lain adalah kalau menilik pada Ki Hajar Dewantara, kan keluarga, negara, dan masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat. Yang itu juga dilakukan oleh teman-teman GPMP, tapi saya secara spesifik mau melihat tentang adanya ruang-ruang literasi. Itu kan milik masyarakat. Seperti sini di Wonder Home Library dan juga beberapa taman bacaan dan ruang literasi di Sleman. Yang itu kalau saya lihat nggak tahu ya, tapi sepengetahuan saya di negara yang non Indonesia itu tuh nggak ada. Karena kalau minat baca buku itu kan sudah jadi tugasnya negara gitu untuk hadir gitu loh. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya karena negara tidak begitu hadir sehingga masyarakat membentuk sendiri ada ini spot-spot komunitas literasi, ruang baca sendiri. Nah, menurut Mbak ini kehadiran ruang-ruang baca, ruang-ruang literasi seperti Wonder Home ini seberapa tinggi sih untuk bisa menumbuhkan minat baca yang itu menjadi bagian dari tujuan dari gerakan GPMP sendiri gitu. Mau Pak atau? Ya, boleh. Ya, menurut pengamatan saya, ini sangat sesuatu yang menarik komunitas-komunitas ini, karena dia memberikan warna yang berbeda. Apalagi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ini seringkali terkhusus Sleman ya Bu. Sleman banyak sekali ruang-ruang literasi. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk teman-teman di luar Yogyakarta gitu. Mereka selalu ingin melihat gitu tentang gerakan apa sih yang dilakukan teman-teman di komunitas-komunitas ini. Saya pribadi yang notabene belajar tentang perpustakaan, saya terus terang harus belajar dengan teman-teman yang ada di komunitas-komunitas ini. Mereka punya sesuatu yang mungkin tidak dibatasi ya oleh aturan-aturan sekat-sekat seperti itu. Lebih jadi luas gitu ya. Jadi menarik sekali untuk hadir di masyarakat. Jadi kita yang di unsur pemerintahan ini justru belajar dari teman-teman komunitas. Untuk itu terutama di Sleman dari awal itu memang menggandeng teman-teman komunitas ini karena kita satu visi, punya tujuan yang sama untuk membangun minat baca masyarakat. Meskipun berbeda ininya struktur organisasinya begitu. Tapi karena kita satu visi, seringkali kami juga kerja bareng gitu ya dengan teman-teman di komunitas. Dan ini selalu tampak lebih menyenangkan dan tidak kaku. Dan ini sangat berbeda dengan teman-teman yang sifatnya perpustakaan khusus, perpustakaan umum gitu. Jadi karena mereka hadir ke sana itu, ke perpustakaan itu karena sebuah kebutuhan, karena menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah itu memang penting juga gitu. Tapi berbeda suasana ketika kita hadir di perpustakaan komunitas seperti Wonder Home ini. Betul sekali. Salah satu ruang literasi terbaik di Sleman ya. Iya, yang saya melihat memang Wonder Home terutama kita menjadi contoh mungkin ya bagi teman-teman pegiat literasi khususnya di Sleman ya. Tadi disampaikan GPMP sendiri itu sebenarnya nafas kita sendiri itu ya dari teman-teman komunitas ya. Semua meskipun background kita misalnya saya dari sekolah begitu ya, dari akademisi, dari UMKM, itu semua tapi basisnya semua bergeraknya di komunitas sebenarnya ya. Komunitas masyarakat. Itu. Nah, saya kira mungkin yang perlu kita kritisi ya, tidak mengecilkan. Alhamdulillah tadi itu yang menyenangkan dan itu yang support paling besar bagi GPMP teman-teman komunitas mengatakan. Hanya mungkin karena sekarang ini eranya sudah berbeda begitu ya, sejak awal munculnya TBM di Jogja terutama ya, mungkin perlu kreasi yang lebih kekinian lagi ya, mengikuti kebutuhan zaman begitu ya, karena anak-anak sekarang semua di era digital. Jadi TBM yang ada itu perlu mendekor ulang mungkin ya, seperti Wonder Home Library ini ada kafenya. Nah itu menjadi contoh. Jadi anak-anak muda akan lebih memilih di kafe daripada di TBM begitu ya. Sehingga kita harus menyulap tuh
gitu. TBM kita bagaimana juga bisa berasa kafe gitu ya. Betul sekali. Nah, makanya harus studi ke Wonderful Library. Library ya. Oke. Jadi manfaatkan teknologi itu yang paling anu ya. Iya. Membaca zaman buku sekarang. serasa minum kafe. Makan keripik kentang gitu ya. Terus nggak selesai gitu. Bukunya nggak selesai, kentangnya yang habis ya. Begitu ya, Wonderhome Library. Promosi tersampaikan. Oke, baiklah. Mungkin kalau untuk hari ini cukup sekian saja. Semoga gerakan dari teman-teman GPMB ini dalam rangka menumbuhkan minat baca bisa ya nggak perlu target tinggi-tinggi lah ya, tapi yang penting dimulai saja. Kita percikan api-api itu, siapa tahu nanti kedepannya bisa terjadi kebakaran minat baca. Itu kan suatu apa ya, nilai plus lah dari apa yang akan dilakukan oleh teman-teman GPMB. Oh iya, kalau teman-teman di luar sana yang juga bergerak di bidang literasi, kalau mau berkolaborasi bisa nggih berarti ya? Sangat bisa, kami Berkolaborasi menunggu. dengan GPMB Sleman ya. Ya. Nanti kalau bingung kontaknya mungkin bisa kontak di IG-nya ya. Ya, Iya. Ada IG-nya apa namanya? Mbak. IG-nya GPMB Sleman. GPMB Sleman ya. Iya. @GPMB Sleman ya. Termasuk Wonderhome Library ini juga salah satu pengurus juga di GPMB. Di GPMB Sleman. Iya. Jadi melalui Wonderhome Library ini juga bisa Juga bisa ya. di menghubungi Dinas kontak ya. Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman juga bisa. Bisa. Melalui kontak-kontak yang ada di GPMB Sleman itu juga bisa. Oke. Ya, J. Pokoknya kita tunggu buat teman-teman yang ingin berkolaborasi dan juga ingin bersama-sama meningkatkan minat baca terutama di Sleman dan juga di Jogja gitu. Oke, sebagai penutup, closing penutup, siapa yang mau mengeluarkan quotes-quotes-nya? ya. Mbak Neng atau Oke. Mbak Kuning. Oke. Nggih, Oke. Bu Neng, monggo. Pada kesempatan ini mungkin sangat berharga ya buat kami dari GPMB untuk mengajak semua pihak lintas sektor gitu ya. Karena sebenarnya ini bukan tugasnya hanya tugas guru di sekolah, bukan hanya tugas pustakawan begitu ya, tapi menjadi gerakan sosial bersama. Sehingga kalau kita bisa berkomitmen bersama-sama, bisa bergandeng tangan bersama-sama untuk berkolaborasi dan berkelanjutan, insya Allah kita bisa menciptakan generasi gemar membaca Gemar yang membaca. kita cita-citakan. Oke, amin. Ya, amin. Oke. Poinnya di ini adalah gerakan sosial. Ya, Jadi gerakan sosial itu secara praktek logiknya adalah bisa berhasil kalau dikerjakan secara bersama-sama. Lebih banyak orang semakin berhasil gerakannya. Oke, mungkin itu saja untuk podcast literasi berbagi pada pagi hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah kamera. Dadah. Mbak. Salam literasi. Oh iya, salam literasi. Salam literasi. literasi.